Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Pengertian bentuk dan makna Caru Pancasate, yaitu pengertian. Dalam pelaksanaan upacara pecaruan khususnya di Bali, sudah terlaksana sejak dahulu sampai sekarang. Namun perlu ditingkatkan pemahamannya tentang pengertian caru. Caru berasal dari dua suku kata, yaitu suku kata car yang berarti raup, campur, dan suku kata ru berasal dari suku kata roh, kemudian menjadi rahu, dan akhirnya menjadi ru yang artinya kala musuh, kala rau, kekotoran bersifat spiritual dalam kekuatan asuri sampat yang bersifat negatif, untuk dijadikan supaya suci buta hita, agar terpeliharanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian Buana Agung dan Buana Alit. Bentuk upakara caru memiliki bentuk dan struktur yang berbeda-beda menurut fungsi dan lokasi pelaksanaannya berdasarkan perhitungan samkhya atau urip, disesuaikan dengan arah mata angin. Upaya caru tersebut adalah merupakan perwujudan personifikasi buta kala yang akan dinetralisir atau disomya agar menjadi buta hita. Makna upacara Pancasate ada 4, antara lain: 1. Sebagai penyupatan atau pengeruat, yaitu memberi jalan pelepasan kepada binatang yang dipakai upacara buta yatnya dengan tujuan akhir kalau reinkarnasi menjadi ke dunia lahirlah menjadi manusia atau makhluk yang utama. 2. Sebagai kesejahteraan, mengembalikan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara Buana Agung dan Buana Alit sehingga dapat tercapai moksartam jagadita yaca iti dharma. Kesejahteraan dicapai dengan kekuatan yatnya. 3. Sebagai peleburan dosa, segala perbuatan yang selalu didasari oleh kebajikan, maka karma wasananya, subo karmanya, lambat laun akan berfungsi sebagai penetralisir segala dosanya, asubo karma, sehingga tercapai moksartam jagadita yaca iti dharma. 4. Sebagai korban suci yatnya, yaitu memiliki hutang yatnya ke hadapan Sang Hyang Widi sesuai dengan ajaran Trirna. Oleh karenanya beryatnya berdasarkan ajaran Trisila Pararta Bakti, tulus, ikhlas, dan welas asih. Kemudian sekarang fungsi upacara caru ada 8, antara lain: 1. Berfungsi sebagai penetralisir kedurmengalan, berfungsi sebagai penetralisir keprowesan, berfungsi sebagai penetralisir merana, penakluk merana. 4. Berfungsi sebagai pengeruat penyucian. 5. Berfungsi sebagai titi mamah. 6. Berfungsi sebagai pembangkit tenaga energi alam kekuatan gaib. 7. Berfungsi sebagai sarana pelepasan. 8. Berfungsi sebagai penahan perbuatan salah atau dosa. Sebagai penetralisir kedurmengalan, yaitu dimaksudkan dengan kedurmengalan adalah jika kita ditimpa kejadian yang membahayakan, kadang-kadang sampai merenggut nyawa, seperti mati salah pati. Mati salah pati adalah seorang atau seseorang yang ditimpa kematian secara seketika diakibatkan oleh sesuatu sebab tanpa mengalami sakit atau ditimpa oleh sesuatu penyakit, misalnya mati langsung di tengah jalan karena ditabrak atau menabrak mobil, mati disambar petir, mati hanyut, mati jatuh, dan lain-lain. Kemudian mati ngulah pati. Mati ngulah pati adalah seseorang yang meninggal dengan cara sadar membunuh dirinya sendiri, seperti meracun diri, menggantung diri, menenggelamkan diri, dan lain-lainnya.
Kemudian sebagai penetralisir keprewesan. Yang dimaksud dengan keprewesan adalah kekuatan buta kala yang bersifat negatif yang sangat mengganggu kehidupan manusia. Misalnya ada pertanda dari alam seperti pekarangan rumah dengan posisi tusuk sate, pekarangan rumah berdampingan dengan jalan simpang 3, perempatan jalan, pekarangan rumah berdampingan pasar, Bali Banjar, pekarangan rumah bertempat di hulu pura, pekarangan yang diapit jalan atau gang, dan lain-lain. Kemudian, sebagai penetralisir merana atau penakluk merana, upakara caru sebagai penetralisir merana menurut keyakinan dan kepercayaan umat Hindu serta sesuai dengan yang tercantum di dalam sastra agama Hindu harus dilaksanakan karena binatang-binatang sebagai perusak kehidupan manusia, misalnya seperti perusak tanaman padi, kebun oleh binatang pengerat seperti tikus, burung, walang, sangit, wereng, dan lain-lain. Kemudian sebagai pengeruat atau penyucian. Penyucian terhadap buana alit memiliki makna yang tinggi sehubungan dengan karakteristik manusia yang bersifat asuri sampat agar bisa disucikan. Hal itu dilaksanakan untuk merubah agar menjadi kepribadian yang berbudi luhur sehingga tercermin menjadi perilaku yang bijaksana. Kemudian penyucian terhadap buana agung memiliki makna untuk memelihara keharmonisan alam semesta dengan isinya agar terciptanya tujuan trihita karana. Sebagai titi mamah, upakara caru ini memiliki makna sebagai pengupeti atau pengastawa kehadapan Sang Hyang Widi agar beliau bermanifestasi sebagai kekuatan pelindung atau betara sesuai wujud bangunan suci agar beliau berstana pada bangunan suci tersebut. Kata titi berasal dari kata tetiling atau titiling, berasal dari suku kata ti yang artinya hari diulang menjadi titi. Sedangkan mamah terdiri dari suku kata ma yang artinya saya. Suku kata mah artinya lihatlah ini. Jadi jangan atau dengan demikian kata titi mamah mengandung arti saksikanlah permohonan hamba dan berikanlah anugerahmu sesuai dengan tujuan hamba. Sebagai pembangkit tenaga energi alam kekuatan gaib, kekuatan panca mahabhuta dikendalikan melalui sarana upakara caru dengan bantuan puja, japa, mantra, weda sehingga menjadi kekuatan baru yaitu amerta, dharma, siddhi, sakti, dan mandi. Sebagai sarana kelepasan, bahwa kekuatan panca mahabhuta adalah penyebab dari kegelapan spiritual dan kegelapan ini dinetralisir melalui sarana upakara caru dengan bantuan kekuatan japa, mantra, puja, dan weda sehingga berubah menjadi terang benderang, galang padang. Sebagai penahan perbuatan salah, memiliki makna menetralisir kesalahan atau dosa akibat dari kekuatan panca mahabhuta yang mampu mengalahkan dan mengendalikan manah dan budinya manusia dengan dibantu lagi oleh kekuatan dasendriya sehingga perbuatan manusia dominan memiliki kecenderungan yang buruk sehingga menampakkan perbuatan asubha karma. Bentuk upakara caru pancasata. Pancasata 5 sata ayam, maka caru ini mempergunakan 5 jenis ayam yaitu ayam putih, bieng, putih siungan, hitam, berumbun. Caru ini merupakan dasar daripada caru selanjutnya. Penyajian dan jenis olahan caru pancasata. Penyajian olahan untuk di tengah ayam berumbun.
di bawahnya metatakan kelabang dangap-dangap. Setengan atau ketengan. Sengkui dengan jumlah daun selepan 5 helai diisi olahan yang merah di sebelah kanan, yang hijau di bagian kiri, dan putih di bagian atas keduanya olahan tadi, sehingga posisi letak olahan berbentuk segitiga. Di atas olahan ini diletakkan 1 kateh sate lambat. Bayuhan. Sengkui dengan jumlah daun selepan 7 helai yang diisi olahan sama dengan di atas, dan di atasnya diisi sate lambat 8 kateh. Bayuhan ini diletakkan di bawah setengan. Pajegan. Sengkui dengan jumlah daun selepan 9 helai yang diisi oleh olahan atau olah-olahan sama dengan di atas, dan di atasnya diisi sate 8 ikat. Pajegan disusun paling bawah di bawah bayuhan. Di atas ketengan dibentangkan kulit belulang jenis ayam yang dipergunakan, dan di atasnya diisi canang sari. Gelar sange. Di atas tetandingan olah-olahan tersebut, di atas tadi diletakkan gelar sange dengan tetandingan sebagai berikut: sebuah kekebat taledan berisi tangkeh celemik berisi nasi sesuai dengan warna olahan, dan kacang saur berjumlah 8 buah dengan posisi letaknya ngidar buana arah mata angin, lengkap berisi porosan rake-rake. Di atas tetandingan tadi disusun sebuah kekebat lagi berisi tangkeh celemik 9 buah dengan posisi ngidar buana, juga ditambah di tengah-tengah lagi agar berjumlah 9. Di tengahnya juga diisi sebuah ituk-ituk bucutlu berisi beras benang pepeselan. Tampilan pada tangkihnya berisi nasi sesuai dengan warnanya. Kacang saur kemudian pada setiap tangkeh diisi sate kateh dengan sate lebeng, asiba, dan arah ujung sate keluar. Di atas gelas sange disusun kebenan 8 buah dengan tetandingan di dalamnya sebagai berikut: berisi tebu, jajan, porosan, pisang, tampelan, nasi, kacang, saur, dan cara pemasangannya menyesuaikan pengidaran. Penyajian olahan kangin ayam putih tulus uripnya 5. Penyajian caru secara prinsipnya sama dengan caru eke sanak, hanya jumlah jatah disesuaikan dengan urip dina arah tempat antara lain. Olahan ayam putih tulus sate 21 kateh, olah-olahannya tetap perhitungan trikono, yaitu berwarna macam 3 dengan letak olahan pada sengkui. Mengenai jatahnya, ketengan 1 tanding dengan setiap tanding jatahnya 1 kateh. Sate bayuhan berjumlah 5 kateh dalam sengkui dengan olahan trikono. Sate pajegan berjenis 3 masing-masing membuat 5 kali 3 kateh, antara lain sate lambat 5 kateh, sate empal 5 kateh, sate serapah 5 kateh. Kemudian dari ketiga jenis sate tersebut satu persatu diikat, dijadikan 1 ikat sehingga mendapatkan 5 ikat. Kelot ayam bieng uripnya 9. Olahan ayam bieng sate 37. Bayuhan satenya berjumlah 4 kateh, olahannya sama dengan ayam putih, jumlah jatahnya, jumlah ketengan sama dengan ayam putih sate 1. Bayuhan satenya berjumlah 9 kateh. Sate pajegan berjumlah 9 kali 3 kateh. Untuk setiap macamnya adalah sate lambat 9 kateh, sate empal 9 kateh, sate serapah 9 kateh.
Kemudian masing-masing macam sate diikat menjadi satu, dimasukkan dalam satu urip dina, maka akan mendapatkan 9 pesel atau 9 ikat. Kau ayam putih siungan, uripnya 7. Olahan ayam putih siungan sate 29. Olah-olahan sama dengan ayam putih. Jumlah jatahnya, jumlah ketengan sama dengan ayam putih, yaitu 1. Bayuhan satenya berjumlah 7 katih. Sate pajegan berjumlah 7 kali 3. Untuk setiap macamnya adalah sate lambat 7, sate empal 7, sate serapah 7 katih. Kemudian masing-masing macam sate diikat menjadi 1 ikat, dimasukkan dalam satu urip dina, maka akan mendapatkan 7 ikat atau 7 pesal. Kaje, ayam selam uripnya 4. Olah-olahan ayam ireng sate hitam jumlahnya 17. Olah-olahan sama dengan ayam putih. Jumlah jatahnya, jumlah ketengan sama dengan ayam putih 1. Sate bayuhan berjumlah 4 katih. Sate pajegan berjumlah 4 kali 3 katih. Untuk setiap macamnya, yaitu sate lambat 4 katih, sate empal 4 katih, sate serapah 4 katih. Kemudian masing-masing sate diikat menjadi 1 ikat, dimasukkan dalam satu urip dina, maka akan mendapatkan 4 ikat atau 4 pesal. Di tengah ayam berumbun uripnya 8. Olahan ayam berumbun sate 33. Olah-olahan sama dengan ayam putih, jumlahnya, jatahnya, jumlah ketengan sama dengan ayam putih 1 katih. Bayuhan tidak memakai pengidaran karena sudah terpecah menjadi 5 bagian. Bayuhan hanya 1 tanding dengan jumlah sate 8 katih. Sate pajegan berjumlah 8 kali 3 katih. Untuk setiap macamnya adalah sate lambat 8 katih, sate empal 8 katih, sate serapah 8 katih. Kemudian masing-masing macam sate diikat menjadi 1 ikat, dimasukkan dalam satu urip dina, maka akan mendapatkan 8 ikat atau 8 pesal. Jenis upakara pembersihan: pengulapan, prayascita, biokaonan, dan durmengala. Ayaban caru panca sate tumpang 17. Ayaban tumpang 17 di Kembulan munggah suci. Banten ayaban caru panca sate tumpang 7 antara lain: peras, dapetan, pengambian, banten jerimpen, gebogan, tebasan, sesayut-sesayut seperti pembersihan, sidopurna, pageh urip, amertadewa, puspadewa, pemiak kala. Suci ring ulu. Cara penyajiannya: pejati, daksina peras, sodan atau soda, ketipat kelanan, suci munggah di surya dengan tempat tirta, ngajum tirta, demikian juga di Kembulan atau rong telu. Sanggah cucuk, di tempat upacara pecaruan ditancapkan 5 sanggah cucuk yang di tengah menghadap ke arah barat atau adu muka dengan pengantep, dan diisi masing-masing sujang dan caratan coblong dan soda. Kelabang dangap-dangap, di bawah sanggah cucuk atau tengah dipasang kelabang dangap-dangap. Kelabang hanya di tengah saja. Di atas kelabang ditempatkan dan ditata daksina soda, ketipat kelanan, suci, banten, caru, serta pengulapan caru. Pembersihan: di depan sang pengantep ditata ayaban carunya, prayascita, beokaon, pengulapan, dan durmengala. Penimpuk: letak penimpuk ke selatan merupakan lokasi kekuatan Hyang Dewa Brahma jumlah 3 sebagai simbol dari 3 alam buana agung, 3 unsur buana alit, Tri Pramana. Orang yang menyulut api harus menghadap ke selatan, diisi banten, penimpuk, peras, tulung sayut. Upacara caru: sanggah surya. Sanggah surya sebagai istana Sang Hyang Siwa Raditya. Sang Hyang Surya menjadi sarana aksi. Sanggah cucuk yang disimbolkan sebagai stana Sang Hyang Ibu Pertiwi dilengkapi dengan
sujang berisi arak brem. Tenggala lampit atau tulut. Tenggala lampit atau tulut sebagai simbol penetralisir kekuatan panca maha buta yang bersifat negatif untuk dikembalikan ke unsur bayu agar terciptanya keseimbangan antara Buana Alit dengan Buana Agung. Api prakpak danyuh. Api prakpak atau danyuh sebagai simbol penetralisir kekuatan panca maha buta yang bersifat negatif untuk dikembalikan ke unsur teja agar terciptanya keseimbangan antara Buana Alit dan Buana Agung. Sapu lidi. Sapu lidi dengan jumlah 12 tangkai sebagai simbol penetralisir kekuatan panca maha buta yang bersifat negatif untuk dikembalikan ke unsur pertiwi, terciptanya keseimbangan. Kulkul atau kentongan. Kulkul atau kentongan sebagai simbol penetralisir kekuatan panca maha buta yang bersifat negatif untuk dikembalikan ke unsur akasa agar terciptanya keseimbangan. Arak brem. Arak brem sebagai simbol penetralisir kekuatan panca maha buta yang bersifat negatif untuk dikembalikan ke unsur apah agar terciptanya keseimbangan. Penimpuk. Penimpuk yang terbuat dari bambu, 1 buku lawas sebanyak 3 buah. Kelabang dangap-dangap. Kelabang dangap-dangap yang terbuat dari daun kelapa atau selepan yang terdiri dari 10 helai sebagai kepala, 10 helai sebagai tangan, 18 helai sebagai badan, dan 10 helai sebagai ekor yang dibuat menyerupai dangap-dangap. Rumus angka Samkhya 5 strip 5 strip 9 strip 5. Pengorengan lan don kelor. Pengorengan sebagai windu amarta widya sama dengan widya. Nunas galang kuping pengorengan Surya Chandra. Nunas tejan Surya Chandra. Don kelor ruaning bujanggersi ponyomio. Om Santih Santih Santih. Om